kasih setia Tuhan. Anugerah Tuhan limpah atas kehidupan kami. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang penuh kasih dalam kehidupan kami. Ajar kami kebenaran-kebenaran-Mu. Karena kami percaya firman-Mu adalah kebenaran. Firman-Mu yang menuntun kami, menopang kami. Firman-Mu yang mengoreksi kehidupan kami. Firman-Mu yang menyembuhkan kami dan memulihkan kami. Bahkan lebih daripada itu, biar kami mengenal pribadi-Mu. Kami mengenal tujuan-tujuan-Mu dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Karena kamilah pelaksana kehendak Tuhan di muka bumi ini. Berfirmanlah, nyatakan isi hati-Mu, kuasa-Mu bekerja, pengurapan-Mu nyata di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan amin. Shalom. Haleluya. Senang sekali bisa ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara. Saya lihat wajah-wajah yang bersuka cita, amin. Ya, walaupun ada yang suka bola, nonton bola, Norwegia kalah tadi ya. Aduh, ya. Saya nggak tahu ini jam krusial ini. Ini Argentina lawan apa? Swiss. Pilih mana? Burina. Argentina. Haleluya. Ya. Oke, nama saya Heinze Kopsan. Saya dari Makassar, Rock Makassar. Ada orang Makassar di sini agak kareba. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Ya. Oke, istri saya satu paling cantik sedunia. Ya, anak saya 2. Satu laki, satu pria. Ya, 2 ya. Nah, dalam tema kita bulan ini adalah keluarga yang menyembah. Tadi Pak Arifin sudah menjelaskan banyak hal. Saya tinggal mengulangi kembali karena apa yang disampaikan oleh Pak Arifin ternyata sama yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Ya, keluarga yang menyembah. Oke. Jadi nama saya ini banyak orang kira saya wanita. Tiap kali kelas baru ya di STT, saya di WA misalnya, shalom ibu, apa kabar? Haleluya. Saya tidak jawab, saya bukan wanita. Nanti ketemu di kelas baru mereka kaget. Oh ternyata laki-laki tulen. Haleluya. Saya nggak tahu kenapa kata nama Heinze itu dikaitkan dengan wanita. Padahal arti Hein itu anak laki-laki. C itu yang disayang. Iya, jadi Heinze itu anak laki-laki yang disayang Bapak Ibu. Saya bukan wanita, tapi tidak apalah ya. Kalau mereka menganggap saya wanita, ya. Oke. Ada ayat firman Tuhan yang harus kita baca bersama-sama dalam Yosua 24 ayat 15. Yosua 24 ayat 15. Bapak Ibu sudah dapat minggu lalu, mungkin sudah dibacakan ya Pak Yanus ya. Ya, oke, kita baca sama-sama. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini adalah perkataan yang diucapkan oleh Yosua di penghujung tahun kehidupannya. Ya, jika kamu anggap tidak baik, ada kata beribadah di situ. Kalau kita baca ayat ini, satu ayat ini, ada 4 kali kata beribadah disebutkan. Dalam dunia teologi, kalau 1 masih oke, 2 berarti lebih. 3 penting sekali. Ini 4 kali berarti sangat-sangat penting. Kenapa demikian? Karena hal ini ya, di akhir hidupnya ini, Yosua ini memberikan sebuah pilihan. Ya, tahun ini adalah tahun pilihan. Ya, betul kan?
mengambil keputusan, kita akan memutuskan sesuatu di tahun ini. Yosua memberikan pilihan yang radikal kepada bangsa Israel untuk memilih siapa yang akan mereka sembah. Ini dia. Kenapa? Karena mereka dikepung oleh bangsa-bangsa yang mempunyai Allah yang berbeda, pola penyembahan yang berbeda dengan orang Israel. Dan bangsa-bangsa ini berusaha untuk apa? Untuk menguasai, untuk membawa Israel terpengaruh kepada dewa-dewa mereka. Jadi ada arus yang sangat kuat yang kalau orang Israel tidak sadari, mereka akan hanyut dan kemudian berkompromi dengan dewa-dewa bangsa lain. Hal yang sama sedang terjadi hari-hari ini. Hal yang sama. Hal yang sama bahwa dunia sekarang ini sedang apa? Sedang berusaha untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan untuk beralih dari penyembahan kepada Yesus pindah kepada penyembahan kepada dunia. Saudara, ada keinginan dunia yang sedang dimasukkan dalam kehidupan orang percaya. Apa itu? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Betul kan? Berapa banyak gereja yang kemudian mengalami gejolak karena ada faktor keinginan ini. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Bahkan bukan hanya gereja, berapa banyak keluarga yang porak-poranda hanya karena ingin menuruti keinginan dunia. Makanya bulan ini adalah bulan yang mempunyai tema keluarga yang menyembah. Tapi saya menarik tadi Pak Arifin mengatakan apa? Bahwa penyembahan itu bukan soal nyanyi, angkat tangan saja. Berapa banyak dari kita yang memahami bahwa penyembahan itu adalah ketika kita mengangkat tangan, adalah ketika kita mengungkapkan pujian, penyembahan, kata-kata yang mengagungkan Tuhan. Saya dalam berapa tahun yang lalu, begitu lama saya seorang song leader, dulu namanya worship leader. Saya lulusan proskuneo, saya ngajar tentang bagaimana kita menyembah, seorang worship leader, seorang song leader. Tapi ketika kemudian saya mempelajari beberapa tahun ini, ternyata ada hal yang lebih daripada hanya sekedar angkat tangan, tepuk-tepuk tangan, kata-kata pujian, ada yang berlutut menyembah, terserah. Tapi ada yang lebih daripada itu. Ada tingkatan yang lebih yang harus kita ketahui. Apa sih arti penyembahan itu? Yosua memakai kata, apa itu ibadah? Baiklah, pilihlah pada hari ini. Kepada siapa kamu mau beribadah? Pilih. Tapi aku dan seisi rumahku memutuskan untuk memilih menyembah kepada Tuhan. Ini menjadi hal yang sangat penting. Nah, kata beribadah dalam terjemahan bahasa Ibrani itu menggunakan kata abad. Katakan abad. Abad. Nah, abad ini kemudian menjadi dasar bagi kata avoda, aboda, ibadah. Abad. Apa sih arti ibadah? Abad ini? Abad ini mengandung pengertian begini. Pelayanan kepada Tuhan. Abad. Pelayanan kepada Tuhan. Levitical service unto God.
pelayanan keimamatan kepada Tuhan. Abad. Nah, lalu kemudian abad juga mengandung arti apa? Melayani, betul. Beribadah, iya. Tetapi ada satu kata, satu pengertian selain melayani dan beribadah adalah apa? Bekerja. Bekerja. Ini dia. Ya, kita selama ini hanya tahu kata ibadah, penyembahan, hanya meninggikan sekedar mengangkat tangan dan sebagainya. Tapi ada satu pengertian yang sangat mendasar, apa? Bekerja. Dari mana kata abad ini? Dari mana asal kata beribadah dalam bahasa Ibrani ini? Dari mana awalnya? Coba lihat Kejadian 2 ayat 15. Kejadian 2 ayat 15. Kejadian 2 ayat 15 berkata, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk apa? Mengusahakan dan memelihara taman itu. Untuk apa? Mengusahakan dan memelihara taman itu. Kata mengusahakan di sini memakai kata abad, memelihara memakai kata samar. Ya, abad, mengusahakan. Apa sih pengertian usaha atau mengusahakan? Sesuatu yang kita kerjakan, betul kan? Sesuatu yang kita lakukan yang harusnya menghasilkan sesuatu, betul kan? Kata usaha kan? Berapa banyak Bapak Ibu yang berusaha pada siang hari ini dalam hidup ini berusaha? Apa pengertian kita kata berusaha? Berbisnis kan? Bekerja kan? Betul kan? Abad. Mengusahakan. Nah, ini dia. Jadi kata abad ini merupakan ide Alkitab yang luar biasa. Ya, kalau Bapak Ibu lihat di sini bahwa kata abad ini mempunyai pengertian penyembahan keluarga bukan hanya sekedar aktivitas penyembahan biasa, tapi merupakan apa? Gaya hidup. Gaya hidup. Ada banyak orang Kristen, kalau dia sudah datang ke gereja hari Minggu, berarti dia sudah menyembah Tuhan. Betul apa betul? Ya, betul apa betul? Ya, berarti kalau begitu Pak, kita tidak perlu adakan ibadah, adakan praise and worship seperti ini. Perlu. Itu bagian daripada abad. Ya kan? Itu bagian daripada abad. Di sini kita bersyukur, kita mengungkapkan kasih kita kepada Tuhan, kita merayakan Tuhan, kita bersorak-sorai. Apakah orang Israel tidak pernah bersorak-sorai? Iya, mereka juga bersorak-sorai. Mereka bersyukur kepada Tuhan. Mereka mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan. Itu sebagian pengertian abad. Abad adalah gaya hidup. Gaya hidup yang beribadah. Gaya hidup yang beribadah. Berarti kata ibadah ini harus diterjemahkan setiap hari. Bukan hanya sekedar hari Minggu. Katakan ibadah itu setiap hari. Katakan kiri kanan, ibadah itu setiap hari. Ya. Nah, saya belum masuk ini panjang. Saya ingin membukakan paradigma berpikir kita. Timotius dituliskan apa? Latihlah dirimu beribadah. Kenapa ibadah harus dilatih? Kan gampang saja. Betul kan? Ibadah kita datang di sini, kita ikuti arahan song leader, jadi kan? Betul apa betul? Iya kan? Tapi Paulus mengatakan kepada Timotius apa? Latihlah dirimu beribadah. Karena ibadah itu mengandung janji baik untuk hari ini maupun sampai pada yang akan datang.
Apa sih pemakaian kata ibadah di dalam perjanjian baru ini? Ini memakai kata eusebia. Apa itu eusebia? Christ likeness. Keserupaan. Oh, berarti ibadah itu adalah proses keserupaan dengan Yesus. Kita mulai berproses dengan cara Tuhan. Pengorbanan terjadi. Itulah penyembahan. Amin. Itulah penyembahan. Keserupaan dengan Kristus. Prosesnya terjadi. Itulah ibadah. Penyembahan kita kepada Tuhan. Sehingga apa yang terjadi di rumah, ketika kita datang di tempat ini, yang ada hanya terima kasih Tuhan. Syukur, Engkau baik. Engkau memelihara kehidupan pernikahan kami. Engkau baik walaupun ada badai, ada masalah, ada persoalan. Tuhan tetap baik. Amin. Kita ada di sini, kita nyanyikan pujian, penyembahan, dengar firman, kita dikuatkan kembali, masuk lagi dalam proses. Jangan pernah tinggalkan proses sebelum selesai. Proses itu akan berlangsung kapan? Sepanjang kehidupan kita. Itu proses. Sepanjang kehidupan kita, itulah ibadah kita kepada Tuhan. Setiap hari, waktu demi waktu berjalan. Jangan pernah tinggalkan proses. Justru proses itu yang akan membawa kita mulia dan indah. Amin. Sehingga dengan proses dalam keluarga kita, nanti kita akan menemukan ada keluarga-keluarga baru yang lain. Kita kemudian memberikan keteladanan kepada mereka. Menguatkan mereka. Itulah abad. Itulah usaha. Itulah pelayanan. Itulah penyembahan kita. Ya, kita harus mengusahakan keluarga kita. Betul kan? Kita harus mengusahakan keluarga kita. Keluarga yang diusahakan akan menjadi sorga di bumi. Ini menjadi pelajaran yang sangat penting. Keluarga itu adalah wilayah kekuasaan kita. Tuhan mempercayakan Adam apa? Eden. Di Eden Tuhan membuat manusia yang lain menjadi penolong bagi Adam. Yang sepadan. Eden itu adalah wilayah kerja daripada Adam dan Hawa. Keluarga kita adalah wilayah kerja kita. Orang lain tidak bisa datang untuk mengatur kita, betul kan? Kita yang mengatur keluarga kita. Kita yang mengusahakan keluarga kita. Kita yang menjaga keluarga kita. Makanya keluarga-keluarga harus mengerti bahwa ada proses ibadah, tapi juga ada proses penjagaan, pemeliharaan. Ada samar di dalamnya. Jadi abad dan samar ini harus bekerja bersama-sama. Kita usahakan keluarga kita baik. Dengan cara apa? Kita kerja, kita memberkati keluarga kita. Tapi kita harus menjaga keluarga kita. Makanya ada slide berikutnya. Ya, keluarga adalah gerbang. Siapa menguasai gerbang, menguasai kota. Apa pengertian gerbang ini? Gerbang kota pada perjanjian lama itu merupakan apa? Tempat yang menentukan keamanan kota itu. Kota tanpa gerbang akan bisa diserang oleh musuh. Makanya kalau Bapak Ibu baca kitab Nehemia, ya, apa yang terjadi di kitab Nehemia? Nehemia diberitahu bahwa pintu-pintu gerbang Yerusalem telah hancur. Dan binatang-binatang najis, orang-orang datang masuk tidak tahu dari mana latar belakangnya, membuat kacau kota Yerusalem. Akhirnya apa yang terjadi? Nehemia membangun kembali pintu-pintu gerbang itu. Saudara, keluargamu adalah pintu gerbang Tuhan.
Pintu gerbang. Jangan izinkan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang najis masuk dalam keluargamu, mengacaukan keluargamu. Kenapa keluarga kacau? Karena tidak menjaga pintu gerbangnya. Come on. Kenapa ada masalah yang berlarut-larut dalam keluarga? Karena pasangan suami istri yang harusnya menjaga pintu gerbang, supaya tidak ada hal-hal yang masuk yang mengacaukan, mereka tidak berfungsi sebaliknya. Jangan salahkan orang lain. Kenapa keluarga saya kacau? Koreksi diri. Ternyata saya tidak menjaga keluarga saya dengan baik. Ya. Keluarga adalah gerbang pertama kerajaan Allah. Keluarga itu adalah unit terkecil. Lembaga terkecil. Keluarga diciptakan oleh Allah. Tujuannya apa? Kalau Kejadian 1 ayat 28 dalam bahasa Indonesia bilang apa? Baiklah kita. Maka Tuhan memberkati mereka dan berfirman. Beranak cucu. Betul? Bertambah banyak. Penuhi bumi. Taklukkan dan kuasai. Tadi Pak Arifin bilang, kata taklukkan dan kuasai hilang dalam kehidupan kita. Kita hanya tahu beranak cucu, penuhi bumi. Betul kan? Bertambah banyak penuhi bumi. Tapi tujuannya apa? Agar supaya kerajaan Allah, kehendak Allah dinyatakan dalam keluarga, dan lewat keluarga kemuliaan Tuhan memenuhi bumi. Ini tujuan Tuhan. Jadi keluarga adalah pintu gerbang kerajaan Allah di muka bumi ini. Siapa yang menguasai keluarga, dialah yang akan membentuk generasi dan kota. Siapa yang mengusahakan keluarga, memelihara keluarga, menjaga keluarganya, maka generasinya akan hidup dalam takut akan Tuhan. Generasinya bahkan dikatakan keturunan Abraham akan menduduki pintu-pintu gerbang musuh. Wow. Saudara rindu anak cucu kita menjadi mulia, betul kan? Diberkati, menjadi penguasa, pemerintah dan sebagainya, betul kan? Siapa di sini yang menginginkan anak cucunya lemah letoi? Betul kan? Kita tidak mengharapkan. Tapi dari mana asalnya? Jaga gerbangmu. Usahakan keluargamu. Ini bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. Oke. Kita masuk lagi. Apa makna abad? Abad tadi saya katakan mengusahakan dan melayani dalam Kejadian 2 ayat 15. Samar itu menjaga. Jadi penyembahan adalah gabungan antara bekerja, menjaga, dan melayani Tuhan. Penyembahan adalah gabungan antara bekerja, menjaga, dan melayani Tuhan. Sekali lagi, penyembahan adalah gabungan antara bekerja, menjaga, dan melayani Tuhan. Apa yang dikerjakan oleh Nuh ketika mereka sudah melewati banjir besar itu? Ketika Nuh keluar, Tuhan mengadakan perjanjian dengan Nuh. Dan kemudian Nuh mengorbankan korban persembahan kepada Tuhan. Betul kan? Keluarga, suami istri adalah ikatan perjanjian.
Sebenarnya begini. Ini mungkin tidak pernah dijelaskan. Ketika calon pasangan suami dan istri diteguhkan dalam pernikahan kudus, mereka mengikat janji, betul kan? Janji nikah, dan di hadapan Tuhan mereka berjanji membuat covenant dengan Tuhan dalam keluarga. Dan kita semua yang hadir itu adalah apa? Saksi-saksi daripada covenant itu. Kita juga terikat dalam covenant mereka. Karena kita saksi mereka. Jadi kita dalam pernikahan ada covenant Tuhan di situ. Kita harus jaga covenant itu. Ikatan janji itu. Jangan kemudian berjanji di seorang wanita, bapak-bapak, lalu kemudian berapa bulan kemudian janjinya dipindahkan ke wanita yang lain. Nah, covenant. Makanya dikatakan istri sejak masa muda, bukan istri muda. Teman seperjanjian. Janji. Nah, di dalam perjanjian itu diteguhkan dengan pengorbanan. Korban. Tadi Pak Arifin berkata, mempersembahkan korban kepada Tuhan. Apa yang dipersembahkan? Kehidupan kita yang mengikat janji kepada Tuhan. Kita mempersembahkan keluarga kita kepada Tuhan. Artinya apa? Ketika kita berkata, Tuhan, keluarga ini adalah milikmu. Kita persembahkan kepada Tuhan. Berarti keluarga kita telah menjadi gerbang Allah. Gerbang kerajaan Allah untuk bumi ini. Amin. Nah, ada 3 praktik abad. Saya disuruh cepat-cepat tadi. 3 praktik abad. Yang pertama adalah firman menjadi konstitusi keluarga. Dalam keluarga harus ada firman Tuhan yang mendasarinya. Ada firman Tuhan yang bekerja, yang kemudian menolong kita. Ada firman Tuhan menjadi dasar dari keluarga kita. Sejak kecil anak saya selalu baca Alkitab. Baca Alkitab. Baca. Bahkan sejak dari dalam kandungan, saya dan istri saya membacakan Alkitab untuk mereka. Baca. Kenalkan anak-anak kita dengan firman Tuhan. Sebagai orang tua kita bertanggung jawab untuk kehidupan mereka secara jasmani juga rohani. Ya. Jadi hal yang sangat penting. Firman harus menjadi konstitusi keluarga kita. Ada doa yang dinaikkan. Mendidik anak menjadi murid Kristus. Ini 3 praktek abad yang harus kita usahakan di rumah kita. Penyembahan yang konsisten di rumah adalah fondasi iman masa depan. Nah, di dalam keluarga itu merupakan showcase iman kita. Anak-anak melihat iman orang tuanya. Ya. Jadi Bapak Ibu, ya, jangan sibuk sendiri, jangan asyik sendiri. Ingat, ada anak-anakmu yang harus dikelola, yang harus diusahakan. Nah, lanjut. Sehingga ketika kita mulai mengelola, mengusahakan keluarga kita, ini tujuan Tuhan. Eklesia akan terjadi. Eklesia, slide berikutnya. Eklesia harus dimulai di mana? Eklesia harus dimulai dari rumah. Saudara tahu apa arti eklesia? Eklesia itu adalah dewan pemerintahan Tuhan. Eklesia itu dalam Matius 16 ayat 18 itu berbicara tentang jemaat. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak dapat menghancurkannya. Eklesia
Eklesia dalam pengertian politik, dalam pengertian keamanan adalah dewan kota yang bertanggung jawab untuk kota. Eklesia adalah orang-orang yang dipilih keluar dari rumah-rumah, keluar dari pekerjaan-pekerjaan mereka untuk kemudian bersama-sama memutuskan kebaikan kota. Itu eklesia. Dan unit terkecil dari eklesia adalah keluarga. Ya, kita kan sering berkata, keluarga diberkati, lingkungan diberkati, kota diberkati, apalagi bangsa diberkati. Keluarga hancur, lingkungan kacau, kota lebih kacau, bangsa kacau. Betul kan? Dimulai dari mana? Dari keluarga. Eklesia dimulai dari rumah. Saudara adalah eklesia. Saudara yang memutuskan apa yang baik untuk keluargamu dan apa yang tidak baik untuk keluargamu. Apa yang saudara harus putuskan? Mesbah harus ada di dalam keluargamu. Apa yang saudara harus putuskan? Didikan iman dari orang tua harus ada di keluargamu. Apa yang harus saudara putuskan? Ada terang Kristus yang bercahaya lewat kehidupan keluargamu. Keluargamu terkenal baik, keluargamu terkenal luar biasa, keluargamu terkenal mesra, idaman. Sehingga keluarga-keluarga yang lain dalam lingkungan, kalau itu Papa Janus, sama istrinya mesra sekali. Kok beda dengan kita, Papa? Ayo. Oh, ini anaknya siapa? Anaknya Pak Janus. Memang. Papanya baik, anaknya baik. Kita yang harus putuskan. Kita yang harus memutuskannya. Ini tahun keputusan. Tahun keputusan untuk apa? Untuk keluargamu. Bulan ini tahun keputusan untuk keluargamu. Sehingga apa? Kalau kita berdiri menjadi eklesia, gerbang maut atau alam maut atau pintu-pintu maut tidak akan menguasainya. Amin. Oh, ini masih panjang Pak Janus. Apa yang harus dijaga dalam keluarga? Iman dan hati. Dalam keluarga, jangan mempertahankan egois masing-masing. Istri, tunduk sama suami. Tapi ada ayat yang lain berkata, suami, kasihilah istrimu. Kehidupan suami dan istri adalah rahasia terbesar dalam kerajaan Allah. Itu melambangkan hubungan antara jemaat, antara Tuhan dan jemaatnya. Istri adalah teman pewaris, kata firman Tuhan. Bapak-bapak, tidak selamanya istrimu sehat. Istri-istri, tidak selamanya suamimu sehat. Ada kalanya ketika istri saya sakit, saya melayani dia. Kenapa, Mak? Tidak enak badanku. Sini, ambil minyak kayu putih. Gosok. Urut. Bikinkan makanan, bikinkan minuman, kasih obat, kasih tati tayang. Kasih. Jangan Mama, sakit kok. Mau ke dokter sana. Dede. Ada kalanya istri tidak bisa masak karena sibuk. Jadi saya ada pembagian tugas dengan istri. Istri urus pakaian.
Kalau kesempatan masak, dia masak. Saya urus kebersihan. Sapu, cuci kamar mandi, dan sebagainya. Itu urusan saya. Ya, tak? Tapi ada kalanya istriku minta mie instan. Bapak-bapak, pernahkah masak mie instan untuk istrimu? Pernah? Puji Tuhan. Sering? Haleluya. Anda bapak-bapak yang luar biasa. Masakan istrimu. Ya. Kalau ada perbedaan pendapat. Ibu-ibu itu apa? Wanita itu suka apa? Mengungkit masa lalu. Betul ibu-ibu? Bapak-bapak itu mau dihargai, dihormati, dipuja. Jadi saya kasih tahu istriku, kalau kau terus ungkit masa lalu, kita akan terus bertengkar. Kau mau kita bertengkar terus? Kalau ada hal kecil, jangan dibesarkan. Kalau ada hal besar, harus dikecilkan. Dan jangan pernah libatkan mertua, ipar, dan sebagainya dalam konflik keluarga kita. Orang ketiga itu berbahaya, kata nenek. Hati-hati. Artinya kita membuka peluang hal yang tidak baik. Kita bisa dengarkan nasihat mereka, tapi kita yang memutuskan. Adam dan Hawa buka peluang untuk orang ketiga. Siapa orang ketiga? Iblis. Ular tua itu, betul kan? Akhirnya apa? Kacau kan? Jaga baik-baik. Ya. Perkataan kita. Oh, kau bikin begitu? Saya bikin juga. Di keluarga bukan baku bikin. Perkataan pedasmu, saya balas dengan perkataan pedas juga. Tidak baku balas. Kalau istri lagi bla, suami diam, tenang. Jangan balas. Kalau suami, orang Makassar bilang lagi koro-koroan, you know koro-koroan, marah-marah, istri diam. Kalau ribut satu dengan yang lain, tidak tahu suara yang siapa yang benar. Betul kan? Diam, tenang. Ego kita harus kita turunkan. Sehingga apa? Antara tangan ini bisa masuk, menyatu. Coba begini semua. Ini suami, ini istri. Coba masukkan. Sak. Pas. Proses konflik membuat pas. Mengikis hal-hal yang menyusahkan untuk menjadi satu. Dikikis itu. Dibuang itu. Jadi satu. Kenapa begini? Media. Istri balik kiri lihat HP, suami balik kanan lihat HP. Ada hal yang dingin. Apa yang menyatukan kita? Tindakan kasih. Bahasa kasih istriku adalah tiap malam, papi garuk belakangku. Ibu-ibu, pernah minta begitu sama suami? Atau hanya istriku? Garuk. Jadi tiap malam saya garuk punggung istriku. Kadang-kadang kalau dia lagi ngambek, saya cuma tanya, mau digaruk tidak? Maulah. Ya, media digital, hati-hati. Jangan sampai menguasai. Keluarga yang menyembah, slide berikutnya, adalah pelayanan menjadi gaya hidup. Keluarga yang menyembah membawa orang Kristus keluar rumah. Keluarga yang menyembah membuat aksi nyata kasih pada sesama. Penyembahan sejati tidak berhenti di altar, tetapi berlanjut dalam pelayanan nyata. Kehidupan kita, penyembahan kita tidak berhenti di gedung gereja. Kita harus keluar untuk menyatakan Kristus.
Melayani Tuhan lewat melayani sesama. Itulah penyembahan. Yang terakhir, Yosua mendeklarasikan, aku memutuskan hari ini juga aku dan seisi rumahku ada komitmen pribadi, tetapi juga ada komitmen keluarga. Kita juga harus membuat batasan yang jelas, yang kudus. Kami tidak akan beribadah kepada dewa-dewa asing. Kami tidak mengizinkan hal-hal duniawi masuk merusak keluargaku. Bangun mezbah baru. Mezbah yang diperbaharui. Tapi jangan hanya berhenti di mezbah. Dari mezbah kita menuju kepada gerbang. Jaga baik pintu-pintu keluargamu. Sedangkan aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.